Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembuktian. Yang pertama ada pengertian. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan, maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan. Hakim dalam proses perdata menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar ada atau tidak, sesuai dengan pasal 283 RBG atau 163 HIR, yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR pasal 162 sampai dengan pasal 177, RBG pasal 282 sampai dengan pasal 314, dan STB 1867 nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dan BW atau KUH Perdata buku 4 pasal 1865 sampai dengan 1945. Selanjutnya yaitu prinsip hukum. Yang pertama yaitu pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan dan peran hakim bersifat pasif, di mana hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif, meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Yang kedua yaitu menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan dan putusan hakim. Pemeriksaan dan putusan hakim ini terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Yang kedua yaitu putusan berdasarkan pembuktian fakta. Ada 3 cara, yaitu fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan. Yang kedua yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan yang ketiga yaitu hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian. Yang kedua yaitu pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu pengakuan yang diberikan tanpa syarat. Yang kedua yaitu tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. Yang ketiga yaitu menyangkal tanpa alasan yang cukup. Kemudian yang ketiga, fakta yang tidak perlu dibuktikan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu hukum positif tidak perlu untuk dibuktikan. Yang kedua, fakta yang sudah diketahui tidak perlu untuk dibuktikan. Yang ketiga yaitu fakta yang tidak dibantah tidak perlu untuk dibuktikan. Dan yang terakhir yaitu fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu untuk dibuktikan. Yang keempat yaitu bukti lawan. Salah satu prinsip yang berada dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Ada beberapa bukti. Yang pertama yaitu bukti lemah, yang kedua yaitu bukti kuat, yang kelima yaitu bukti pasti atau menentukan, di mana akibat diajukannya pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti yang sudah pasti atau menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan bukti sangkalan. Yang ketujuh yaitu bukti sangkalan. Bukti ini yaitu bukti yang diperlukan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Dan yang terakhir yaitu bukti yang mengikat. Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti yang mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan putusan dengan pembuktian tersebut. Macam-macam alat bukti. Yang pertama, bukti tulis atau surat merupakan alat bukti paling utama dalam perkara perdata. Diatur dalam pasal 164 sampai 167 HIR serta pasal 1867 sampai 1894 KUH Perdata. Akta ini dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti suatu peristiwa oleh pembuatnya. Akta dibagi menjadi 2, akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik ini merupakan memiliki kekuatan yang sempurna karena adanya saksi dibuat di hadapan pegawai atau pejabat yang berkuasa membuatnya. Akta di bawah tangan ini tidak memiliki kekuatan yang sempurna karena tidak dibuat di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang, melainkan dibuat oleh para pihak secara sengaja tanpa bantuan pejabat umum yang memiliki kekuatan hukum. Tulisan bukan akta, tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa, tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Yang kedua, bukti dengan saksi. Apabila tidak terdapat bukti yang sempurna berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan tersebut. Macam-macam alat bukti. Yang selanjutnya ialah persangkaan. Apabila tidak mungkin mengajukan saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain memiliki hubungan erat dengan peristiwa yang dibuktikan tadi. Persangkaan ada 2, yaitu persangkaan atas dasar kenyataan. Yang kedua ialah persangkaan atas dasar hukum atau undang-undang. Yang selanjutnya ialah pengakuan. Pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis, yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum ditemukan atau diadilkan oleh pihak lain. Terdapat dalam pasal 311 sampai 313 RBG atau pasal 174, 176 MIR dan pasal 1923 sampai 1928 KUH Perdata. Selanjutnya ialah macam-macam alat bukti. Yang kelima ialah sumpah. Sumpah pemutus. Sumpah pemutus ialah sumpah yang diajukan oleh suatu pihak yang berperkara kepada lawannya. Terdapat dalam pasal 183 RBG, 156 MIR dan pasal 1930 KUH Perdata. Sumpah penambah atau pelengkap supletoir. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi buktian peristiwa yang belum lengkap. Terdapat dalam pasal 182 RBG, 155 HIR dan pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah penaksir. Sumpah penaksir tesaktoir estimatoire ialah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian. Terdapat dalam pasal 182 RBG, 155 HIR dan pasal 1940 KUH Perdata.
Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat bukan dilakukan oleh hakim secara pribadi, melainkan dilakukan karena jabatannya yang dilakukan jika dianggap perlu dan berguna bagi pemeriksaan suatu perkara. Meskipun pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena jabatannya, namun pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar pemeriksaan setempat tersebut dilakukan, tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan. Yang selanjutnya keterangan ahli. Keterangan ahli diatur dalam pasal 181 RBG atau pasal 154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli. Atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai suatu hal yang berperkara atau yang sedang diperiksa. Keterangan ahli ini dikuatkan dengan sumpah. Kekuatan hukum pembuktian. Yang pertama, bukti tulisan atau surat. Terdiri dari akta. Akta menjadi dua bagian, yaitu yang pertama akta otentik, sedangkan untuk yang kedua adalah akta di bawah tangan. Yang selanjutnya tulisan bukan akta. Mengenai kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan yang bukan akta, tulisan atau surat bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti di kemudian hari. Ada bukti dengan saksi. Dengan seorang saksi saja tanpa adanya suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum. Artinya seorang saksi saja tanpa alat bukti adalah tidak cukup. Kekuatan hukum pembuktian yang ketiga, persangkaan. Melalui persangkaan suatu peristiwa tersebut dibuktikan secara tidak langsung, yaitu dengan perantaran pembuktian-pembuktian peristiwa lain. Yang keempat, pasal pengakuan. Pengakuan ini diatur dalam pasal 311 RBG atau 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata. Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim dalam persidangan menjadi bukti yang cukup memberatkan orang untuk mengakuinya, sehingga memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Yang terakhir adalah sumpah. Sumpah pemutus memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan kepada sumpah pemutus tersebut, sedangkan sumpah penambah dan sumpah penaksir mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja sehingga dapat diajukan bukti lawan. Terima kasih. Hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam pasal 284 RBG atau 164 HIR dan pasal 1886 KUH Perdata. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun demikian, pasal 180 RBG atau 153 HIR ayat 1 menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan begitu, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Keterangan ahli, sama halnya seperti pemeriksaan setempat, menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun sesuai dengan isi pasal 181 RBG atau 154 HIR bahwa jika menurut pertimbangan hakim suatu perkara itu dapat menjadi lebih jelas bila diadakan pemeriksaan terhadap seorang ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya, di mana hakim tidak wajib mengikuti pendapat dari ahli tersebut jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Akan tetapi bila pendapat tersebut sesuai dengan keyakinannya, maka hakim dapat mengikuti pendapat ahli. Dari kelompok kami bahwa kami mempunyai contoh kasus yang berkaitan erat dengan konteks kelompok kami, yaitu pembuktian. Jadi judul contoh kasus kami itu ialah ini bukti chat minta nikah di dalam putusan cerai UAS yang ditolak hakim. Terdapat bukti T17 sampai dengan bukti T47 yang menunjukkan chat UAS dengan LA yang berisikan chat yang membahas tentang pernikahan di Thailand, chat yang membahas perkara cerai yang sedang berjalan di PA Bangkinang, chat membahas status dan kelemahan Melia dan pengacara Melia, dan chat mesra lainnya. Dalam berkas putusan PA Bangkinang yang didapat oleh Detikcom pada hari Kamis tanggal 12 bulan 12 tahun 2019, Melia menyodorkan bukti puluhan chatting UAS dengan seorang perempuan Malaysia yang berinisial LA. Walau diajukan bukti percakapan tersebut, pihak PA Bangkinang menolak barang bukti tersebut, sebab hasil tangkapan layar itu belum diajukan uji digital forensik. Analisis. Sesuai dengan kasus tersebut, alat bukti yang diajukan Melia kepada Pengadilan Agama PA Bangkinang ditolak karena dalam bukti tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum. Maksudnya bukti screenshot tidak dapat membuktikan apakah bukti tersebut nyata, karena sesuai dengan Undang-Undang ITE dan jenis alat bukti itu sendiri dalam KUH Perdata RBG atau HIR. Dalam Undang-Undang ITE yang menjadi alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan alat dokumen elektronik. Suatu sistem elektronik memastikan haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Di samping cara mendapatkannya harus sesuai dengan hukum, maka oleh karena itu alat bukti berupa screenshot yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.